Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Salam. Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Saprol sudah bersama anggota DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan, Kang Ubed. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Bang. Salam. Sehat, Wah, sehat Mas Abang. Alhamdulillah Bang. Ambil nunggu jadwal paripurna siang ini. Iya. nih. Kita bincang-bincang dulu. Abang kan dari Dapil Lebak. Iya. Spesial karena berkah di penghujung tahun identik dengan Lebak Pandeglang selalu jadi sorotan. Betul. Ancaman bencana banjir, kemudian longsor. Tapi kita awali dengan kegiatan reses. Siap. Kan anggota DPRD Banten periode 2024-2029 ini tahun pertama. Sebagai wajah baru nih di DPRD Banten. Gimana Bang? Kegiatan reses Abang apa? Keluhan masyarakat yang disampaikan ke Abang? Jadi 2 bulan yang lalu lah ya, reses kita kebetulan 8 titik ya. 8 titik memang kalau Lebak masih dominasi jalan lah. Jalan lingkungan. Nah, di samping itu memang karena segmentasi saya kan kebetulan banyak juga di kelompok-kelompok agama, pesantren ya, kemudian madrasah. Ya pesantren mereka ingin ada perhatian dari Pemprov Banten karena memang perdanya kan sudah ada. Perda fasilitasi pondok pesantren di Banten. Tinggal memang kita dorong bagaimana pergubnya segera keluar juga. Nah, itu yang jadi soal. Nah, kemudian ada juga misalkan segmentasi madrasah. Madrasah di kita kan ya memang harus kita akui memang perhatiannya Pemprov kita masih minim lah. Masih minim. Padahal mereka juga sama-sama orang Banten. Ya kan? Gurunya orang Banten, muridnya orang Banten, orang tuanya orang Banten. Nah, tapi memang pada level peningkatan sarpras, dukungan, kemudian peningkatan kesejahteraan gurunya masih dianggap kurang. Nah, jadi ada juga aspirasi kemarin kaitan dengan pembuatan regulasi kaitan perda madrasah. Nah, sebetulnya sudah masuk dalam Perda kita 2026 fasilitasi perda tentang diniyah. Diniyah. Nah, cuma kita memang kita fokuskan ke support peningkatan sarprasnya sebetulnya. Karena kalau di perda diniyah kan di kabupaten kota sudah ada tuh ya. Nah, cuma mereka masih kabupaten ini kan masih mengcover soal BOP-nya. Biaya operasional siswanya ya relatif kecil lah. Ya seimbang dengan proses pelaksanaan KBM. Nah, itu sih sebetulnya yang belanja masalah kita ya. Sepanjang reses kita ya kita sih berharap tidak hanya fokus pada pembangunan secara fisik ya. Tapi memang pembangunan di secara SDM juga harus diperhatikan gitu Bang. Gitu. Ini menarik. Lalu bagaimana Bang Ubed ke warga, ke konstituen Abang? Ini kan soal kewenangan. Misalnya kewenangan provinsi kan di level SMA. Nah, di level berarti madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah juga kewenangannya malah ke Kanwil Kemenang. Sementara warga kan ya itu tadi pemahamannya, saya orang Banten, lahir di Banten kok nggak diperangi oleh Pemprov. Gimana menjelaskan bahwa ini loh yang kewenangan Pemprov Banten, ini kewenangan kabupaten kota, ini kewenangan kementerian. Gimana Bang itu? Ya sebetulnya Pemprov juga sudah tahun ini kan sudah mulai menyisir program sekolah gratis. Nah, itu kan masuk juga ke lingkungan madrasah. Nah, cuma memang dukungan sarprasnya ini. Sarpras ini kan baik dalam bentuk bangunannya, kemudian toilet segala macam ini yang kurang perhatian. Nah, kaitan kewenangan memang
ya kita akui kewenangan itu emang ada di wilayah Kementerian Agama. Iya. Kalau penyelenggaraannya ya. Tapi kalau bicara fasilitasi, nah itu harus ada. Harus ada. Karena minggu kemarin lah, saya sempat juga kunjungan ke Jatim. Nah di Jatim itu Pemprovnya support juga bantuan operasional. Kalau bahasanya bos daerah lah. Bosda. Nah mereka support madrasah juga. Nah, cuma di kita memang lagi-lagi memang disesuaikan dengan kondisi keuangan kita di Banten. Ya kita akui lah, kita maklumi ya. Kita maklumi. Di tengah efisiensi lagi. Di tengah efisiensi. Tapi harapan besar kita memang ada perhatian. Karena kita ini kan Banten terkenal religiusnya kan. 1000 santri, 1 juta kiai kan. Nah ini terkenal. Artinya sudah ada percontohan bahwa provinsi lain juga membantu sangat serius ke betul. Dunia pendidikan di madrasah. Betul. Artinya nggak ada alasan Pemprov lempar tanggung jawab itu Kementerian Agama ya. Siap. Kalau selain infrastruktur tadi baik pendidikan, kan Lebak juga banyak yang istimewa. Kita ada suku budaya Baduy, suku adat Baduy, kemudian juga kita punya destinasi wisata juga. Kita juga punya zona pertanian yang luar biasa. Misalnya para petani soal pupuk, soal benih, soal cuaca, apa yang mereka ingin diperjuangkan, Mbak? Nah, menarik bicara soal pariwisata. Nah, kebetulan saya di Komisi 3 juga. Yang salah satu mitranya ya Dinas Pariwisata. Nah, baru-baru kemarin saya acara di Dinas Pariwisata di Bayah Sawarna. Kumpul dengan Pokdarwis Provinsi Banten. Karena emang gini, Bang. Kadang kita bingungnya kita punya potensi wisata yang luar biasa. Luar biasa ini. 8 kabupaten kota itu ikonnya ada. Di Lebak kita kenal ada Sawarna, ada Baduy ya. Kemudian di Pandeglang kita punya pantai Carita, punya gunung kan. Nah itu luar biasa potensi-potensi yang saya kira kalau dikelola dengan baik, dengan manajemen yang bagus, ini bisa menjadi ikon Banten ya. Sekarang bedanya apa? Pantai di Bali dengan pantai di Carita. Itu sama aja, Bang. Sama aja. Malah bicara kualitas air lautnya, mungkin lebih bersih di kita ketimbang di Bali. Nah, kemudian di puncak. Di puncak kan kita punya negeri di atas awan, Setongrek. Nah, saya kira ini perlu keseriusan saja. Pemerintah provinsi serius fokus pada peningkatan pariwisata. Bagaimana pariwisata ini menjadi salah satu aspek dalam rangka meningkatkan pendapatan kita juga. Nanti ke sana arahnya kan. Paling yang perlu diedukasi kultur warga kitanya. Kadang-kadang kalau ada pendatang masih kagetan, masih belum ramah kadang-kadang. Nah, betul. Nah, kemarin kan Pokdarwis. Pokdarwis itu kan kelompok sadar wisata. Nah, artinya tugasnya bagaimana membangun kesadaran bahwa wisata ini menjadi bagian yang dibutuhkan dalam rangka tadi pembangunan daerah. Kan endingnya ke sana. Endingnya kan ke sana ya. Nah, Pokdarwis itu tugasnya ke sana. Mereka sebagai tangan kanan pemerintah Provinsi Banten. Ya kan? Nah, kalau Abang misalnya Bang Saprol ke Jogja ya, ke Bandung, itu kadang-kadang kan sekali suka merasa kangen kan? Ya kan? Pengen ke sana lagi. Nah, di Banten ini coba dibuat seperti itu. Nah, jadi orang luar Banten datang ke Carita sekali 2 kali, mereka ketagihan gitu, candu gitu, ingin datang kembali. Nah, dibuat kayak gitu ya berarti ada kesalahan pengelola yang kurang baik gitu kan. Nah, itu. Apalagi di Lebak. Lebak kan kita punya ikon tahunan kan kayak festival seni Multatuli. Kemudian itu aset luar biasa. Yang belum tentu dimiliki oleh daerah-daerah lain, ya kan? Artinya aspirasi warga di Dapil Abang masih seputar itu ya, sentuhan fisik. Tinggal diselaraskan aja bagaimana
program pembangunan fisik dan juga manusianya. Betul. Siap. Nah, teman, Bang Ubed. Siap, Mas Apol. Siap. Terima kasih. Sehat selalu. Amin, amin. Baik, sobat bagus, kita akan bincang banyak lagi dengan wakil rakyat kita di DPRD Banten.